Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa saat ini saya mau mengajak kita sebagai orang Kristen dimanapun kita berada, supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita terus belajar dari orang lain, juga dari keadaan sekitar, untuk kita semakin memeriksa diri kita masing-masing, terutama tentunya melalui firman Allah dan pimpinan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saat buat video ini, saya masih di Amerika, dan ini sudah malam ya. Di Amerika saya masih selesai dari California, saya sementara ada di Colorado, dan di Colorado ada sejumlah pelayanan berupa KKR maupun acara-acara tanya jawab dengan orang-orang percaya di sini untuk kita terus saling menguatkan. Jadi nanti hari Jumat ya baru saya dan tim lanjut ke kota selanjutnya, yaitu di Atlanta. Kami akan terbang lagi ke Atlanta. Jadi sebelum saya membahas video ini sesuai dengan topik yang mengajak orang Kristen belajar dari topik ini, saya juga terus minta terima kasih banyak buat semua saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Tolong dukung kami terus, hamba-hamba Tuhan termaksud saya, di dalam doa supaya pelayanan kami berkenan kepada Tuhan dan juga memberi pengaruh, memberi dampak bagi gereja Tuhan atau orang percaya dimanapun kami berada. Iya, saudara-saudara, saya bikin video ini malam. Saudara di Indonesia siang ya, atau sore mungkin. Menarik bahwa posisi tidur kan terbolak-balik. Jadi kadang-kadang jam begini saya belum bisa tidur. Ini posisi saya buat video sudah tengah malam ya. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan tema yang ada di thumbnail dari video ini, memang saya mau mengajak kita secara bersama-sama memperhatikan kasus yang ada dan kita menarik pelajaran-pelajaran berharga. Ada 3 tokoh yang saya tampilkan di thumbnail dari video saya ini, yaitu Bapak Kamarudin Simanjuntak, pengacara dari keluarga almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Juga ada Irjen Paul ya, atau Pak Jenderal ya, Ferdi Sambo, dan juga istrinya ya, Ibu Putri. Nah, saudara-saudara, menarik bahwa ketiga orang ini adalah orang Kristen. Orang Kristen, almarhum yang meninggal juga orang Kristen. Lalu kalau tidak salah Baradae itu juga orang Kristen ya. Soalnya ada Eliasarnya toh. Itu nama-nama Alkitab semua ya. Nah, saudara-saudara yang diberkat, maksudnya beberapa orang itu nama Alkitab toh. Joshua yang almarhum dan juga Baradae. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rasa kebanyakan kita ya. Saya bilang kebanyakan karena mungkin juga ada yang tidak mengikuti. Waktu kami sampai di Amerika, kami bincang-bincang, dan ada pendeta yang mengatakan saya tidak mengikuti. Berarti istilah kebanyakan orang, nah itu cocok. Karena ada juga yang tidak ikuti gitu kan. Nah, saya ini dari kebanyakan orang itu, saya salah satu yang mengikuti. Saya mengikuti sejak berita ini heboh, saya mengikuti. Dan pelajaran khusus bagi orang Kristen dari tokoh-tokoh yang ada yang saya tampilkan di thumbnail. Yang pertama dari Bapak Kamarudin Simanjuntak ya, pengacara.
Sebelum saya datang ke Amerika, mungkin kurang lebih 2 minggu lalu, masih di Jakarta, saya buat di hotel di tempat saya menginap. eh, saya menyinggung tentang Bapak Kamarudin Simanjuntak ini ya. Kelihatannya beliau sangat mengandalkan Tuhan dari perkataan-perkataan, statement-statement, tantangan-tantangan, kesaksian-kesaksian, pengalaman beliau selama mengatasi berbagai kasus teristimewa, kasus meninggalnya Brigadir Joshua ini. Dia selalu menyebut nama Tuhan, menyebut Alkitab, Injil Matius, Israel, segala macam. Saya cukup mengikuti baik di TikTok maupun YouTube atau di berita-berita online lainnya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari begitu banyak berita, sebelum Ibu Putri ditetapkan menjadi tersangka, ternyata Pak Kamarudin Simanjuntak ini sudah bilang, Ibu Putri itu akan jadi tersangka dan seharusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, saya melihat ya sebagai orang Indonesia dan juga sebagai pendeta, dan saya melihat ada orang non pendeta yang begitu berani berbicara tentang Tuhan dan boleh dibuat kesimpulan bahwa di dalam menangani kasus ini Bapak Kamarudin Simanjuntak termaksud. Bagi saya pribadi, saya tidak tahu penilaian orang lain, tapi saya melihat beliau sangat mengandalkan Tuhan. Ya, kalau mengenal beliau secara pribadi tentu tidak, karena kita belum pernah ketemu bicara. Kita hanya tahu melalui media, dan melalui media itu ada satu rekam jejak dari seorang pengacara yaitu Kamarudin Simanjuntak, apalagi kasus Brigadir Joshua di mana dia selalu bicara tentang Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan akan mengejar, kita harus takut Tuhan, kita harus terbuka dan lain sebagainya. Bahkan jauh sebelum Ibu Putri menjadi tersangka beberapa hari lalu saya nonton di Kompas TV dan di beberapa TV swasta lainnya. Ternyata Pak Komarudin sudah bilang pasti akan jadi tersangka. Nah, saya melihat bahwa memang sebagai seorang pengacara yang bergerak di dunia hukum di Indonesia tentunya, dan dari kehidupan dia mengandalkan Tuhan, bahkan sebelum Ibu Putri tersangka dia sudah berani mengatakan itu dan kemudian menjadi kenyataan, ya saya menganggap bahwa Tuhan membela dia di dalam urusan menangani kasus almarhum Brigadir Joshua dan keluarga ini. Ya, saya melihat bahwa beliau sangat mengandalkan Tuhan. Itu yang saya lihat. Banyak orang, ini saya sebagai contoh saja. Memang saya tidak kenal Pak Kamarudin Simanjuntak, kami tidak pernah berketemu, tapi saya lihat di media kan. Dan memang sungguh luar biasa gitu loh bagi saya. Saya hadir di Amerika ini, banyak orang yang tidak kenal saya sebelumnya, contoh ya. Tapi karena nonton saya di media, di YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, maka saudara-saudara saya yang sebelumnya tidak kenal saya menjadi tahu. Dan mereka walaupun tidak pernah tatap muka, mereka mendukung melalui komentar. Biasanya di ruang komentar, kolom komentar itu ada memberi semangat. Dan sebagai bentuk terima kasih saya taruh hati di situ. Artinya saya minta terima kasih, saya merasa terharu. Begitu kan? Apalagi kalau ketemu gitu loh. Makanya saudara-saudara saya yang ketemu di sini, kami saling melayani satu dengan yang lain. Dan mereka bersaksi, kami baru ketemu Bapak, kami sudah lihat Bapak di media bla bla. Dan itu mendatangkan sukacita. Tentu harapan saya mungkin suatu saat saya bisa tatap muka kah dengan Pak Kamarudin Simanjuntak. Itu sih boleh-boleh saja. Tapi yang saya mau bilang di sini, Pak Kamarudin sangat berani. Ya, berani, dan berani yang dimaksud sini berani mengandalkan Tuhan, berani menegakkan kebenaran, berani menyebut nama Tuhan di media, berani menyuarakan
apa yang menjadi ajaran-ajaran Tuhan walaupun hanya secara ringkas tapi bersinggungan dengan ajaran Kristen. Itu yang saya pelajari dari Bapak Kamarudin Simanjuntak, dan saya mengajak semua orang Kristen mari mengandalkan Tuhan dalam apapun sehingga kita diberkati, karena Yeremia 17 ayat 5 bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sedangkan ayat 17 dari ayat 7 dari Yeremia 17 itu mengingatkan kita bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Mazmur berapa tuh? Mazmur 25 ya. Ayat 12 dan seterusnya itu di situ kalau orang takut Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalan kepada dia. Saya baca buat saudara ya. Mazmur 25 mulai ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi saya percaya orang takut Tuhan, andalkan Tuhan, Tuhan akan bantu dia. Saya yakin dalam segala hal. Dan Kristen sudah dididik seturut Kolose 3 ayat 23, kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Maka Tuhan akan bantu kita, saudara-saudara. Ya, yang berikut dari Pak Ferdi Sambo dan Ibu. Ada cerita yang menarik dan ada pelajaran yang menarik juga. Saya waktu di LA, saya dijemput oleh teman pendeta atau hamba Tuhan yang juga suka mengikuti saya di media. Dan kemudian mereka minta izin di panitia yang mengundang saya. Dan panitia izinkan saya bertemu mereka gitu loh. Mereka minta schedule minimal makan siang. Jadi kami makan siang bersama. Dan ternyata ya topik Pak Sambo ini kan sudah sangat viral kan. Apalagi kita orang Indonesia di seluruh dunia. Pasti kita ikuti melalui media, medsos. Lalu ada cerita yang menarik. Ternyata waktu kami cerita, Bapak Pendeta, saya belum berani sebut namanya. Saya lupa minta izin di beliau. Jadi beliau ini orang Sulawesi juga. Mereka lahir besar kalau tidak salah kuliah di Makassar. Sekolah di Makassar. Jadi beliau kakak tingkatnya dari Pak Ferdi. Tapi mereka di angkatannya Pak Ferdi itu ada WhatsApp group. Jadi ternyata teman pendeta yang saya maksudkan ini dapat informasi dari kawan-kawan seangkatannya Pak Ferdi bahwa Pak Ferdi itu dengan Ibu Putri itu sudah pacaran sejak masa sekolah, SMP atau SMA gitu. Dan mereka berdua memang anak-anak pintar, anak-anak takut Tuhan. Ibu Putri bapaknya jenderal ya, TNI ya. Kalau Pak Ferdi Sambo kayaknya juga pejabat polisi begitu ya, kalau tidak salah orang tuanya. Dan memang Pak Ferdi Sambo itu dikenal anak pintar. Anak yang boleh dikatakan anak baik-baik, anak Kristen yang baik. Mereka juga termaksud ya katakanlah sebutan populernya di Kristen itu anak Tuhan gitu loh. Ya. Beliau sudah memang cita-cita menjadi polisi, kalau tidak salah tamat SMA langsung akpol, dan seterusnya dan seterusnya. Waktu mendengar bahwa dari teman-teman seangkatannya beliau itu kasih informasi ke Pak Pendeta yang saya kenal ini di Amerika, yang sudah ya kayak saudara lah namanya, sesama pendeta, kalau dekat itu kita sudah rasa saudara toh. Dia mengatakan bahwa memang Pak Ferdi itu anak Tuhan, begitu. Nah, tetapi dengan beliau ditetapkan menjadi tersangka otak pembunuhan berencana dari Brigadir J dan istrinya pun terus terseret. Nah, ini pelajaran apa yang kita terima, saudara-saudara? Ya, kalau saya melihat memang zona nyaman ya, kenikmatan, harta, pangkat, kedudukan, uang, itu bisa merubah orang loh saudara-saudara. Orang yang baik bisa menjadi seperti ini. Kasus yang dialami oleh Pak Sambo ini. Ya, saya tidak mau singgung
yang masih isu di lain-lain apa itu, saya tidak ada urusan dengan itu bukan porsi kami, itu porsi polisi atau yang berwenang lah. Tetapi yang sudah terbukti saja masalah pembunuhan ini, dan nanti pasti akan dibukakan lagi oleh Tuhan melalui alat-alatnya. Saya melihat kalau ada cerita bahwa Pak Ferdi Sambo dulu tuh kayaknya ada ikut persekutuan Kristen gitu. Lalu beberapa informasi saya lihat di TikTok tuh ada, sekarang lagi beredar TikTok di mana Pak Ferdi beribadah, ada pendeta, ada pelayanan bersama di gereja, ada ibadah perkunjungan keluarga. Saya melihat bahwa wow, orang yang dulu andalkan Tuhan, kelihatannya andalkan Tuhan dan bisa mengalami kejatuhan yang begini luar biasa. Saudara-saudara, hati-hati dengan kalau kita mulai berhasil, mulai ada uang, mulai ada pangkat kedudukan. Belajar dari kasus Pak Ferdi Sambo. Apakah Anda anggota DPR? Apakah Anda pengusaha? Apakah Anda seorang pendeta sekalipun? Tidak sedikit pendeta masih miskin, kelihatan setia, tapi sudah mulai kaya, sudah mulai ada duit, mulai ada pendeta selingkuh. Jangankan ngomong profesi yang lain, pendeta aja bisa. Maka dari itu sebagai rohaniwan, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus melalui video ini, saya pesankan pelajaran dari Pak Simanjuntak, andalkan Tuhan. Pelajaran dari Pak Ferdi Sambo dan Ibu, saudara lihat, mereka sebenarnya mereka lagi jatuh ya. Kita serahkan saja kepada Tuhan dan hukum, seperti apa hukum itu yang terbaik, yang teradil. Kita juga berdoa buat Pak Kapolri dan semua tim yang ditugaskan supaya dalam kasus ini benar-benar ada keadilan dan sesuai dengan kebenaran Tuhan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu pelajaran yang saya mau ajak kita belajar bersama, ya. Jangan berubah dengan Tuhan, ya. Jangan ada berhala lain yang menggeser atau merusak hubungan kita dengan Allah, ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa, Tuhan tolong biar kasus ini berjalan dengan baik, ya. Kalau orang bertanya, kalau Pak Ferdi misalnya dia minta ampun, Tuhan ampuni, tidak. Wah, Tuhan tuh mengampuni loh. Ya, walaupun mungkin konsekuensi hukum tetap berlangsung, tapi di hadapan Tuhan mau pembunuh kah, pelacur kah, ya, atau yang lain kah, bahkan orang-orang sesat sekalipun kalau dia bertobat, Tuhan pasti terima, ya. Itu yang bisa saya sampaikan, dan buat semua saudara melalui video sederhana ini, renungkan hidup kita melihat kasus ini. Kita tidak menghakimi orang, kita belajar. Yang baik kita belajar, yang tidak baik kita hindari, tapi tanpa kita menghakimi orang, tapi menarik pelajaran penting. Itu dari saya, ya. Saya Pendeta Mel Atok dari Colorado, kota Denver, Amerika Serikat, menyampaikan video ini. Kalau saudara berkenan, silakan bagikan bagi yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.